Karena Wibu itu orang yang suka banget sama budaya Jepang kan. Hampir semua budaya Jepang tuh mereka suka, bahkan sampai melupakan budayanya sendiri. Sedangkan aku masih inget nih budaya aku, orang Indonesia gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, atau pagi, ya kapanpun kalian yang menonton. Perkenalkan, aku Junior dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mencoba untuk berbincang-bincang sama tamu hari ini. Boleh minta tolong perkenalkan dirinya, Kak? Halo semuanya, kenalin nama aku Gadis dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Malang. Karena buat kita tidak membuang waktu lagi, kita akan memulai dari pertanyaan yang paling penting. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, hari ini baik banget, seru banget. Ya, boleh tahu kegiatan hari ini seperti apa enggak sebelumnya? Kegiatan hari ini sangat padat ya Kak ya. Dari pagi udah ada acara, terus banyak kegiatan lain juga, terus sempat ke kampus lain juga. Padat sekali ya. Iya. Sebelumnya boleh tahu enggak, kayak ini langsung ke topik ya. Ya. Apa hal pertama yang membuat kakak mulai kepo atau suka sama hal yang bau Jepangan kayak gitu? Kalau aku pribadi mungkin karena dari kecil aku udah suka lihat yang Jepang-Jepang gitu Kak, dari dramanya, animenya. Pokoknya emang suka lihat anime gitu. Kartun-kartun Jepang lah. Gampang. Ya, kalau kayak gitu, kalau suka kayak tentang Jepangan gitu, bisa dikatakan wibu gitu nggak? Menurutku enggak ya Kak ya, karena tergantung sih. Karena wibu itu orang yang suka banget sama budaya Jepang kan. Hampir semua budaya Jepang tuh mereka suka, bahkan sampai melupakan budayanya sendiri. Sedangkan aku masih inget nih budaya aku, orang Indonesia gitu. Jadi kalau aku maksudnya sebenarnya kalau sekarang ya, kalau untuk saat ini itu otaku. Tapi emang kalau dulu banget kayak waktu TK atau SD gitu, emang gitu. Emangnya berbeda ya otaku sama wibu itu? Beda Kak. Jadi kalau wibu itu orang yang kayak aku ngomongnya hampir terobsesi sama budaya Jepang gitu. Jadi mereka tuh benar-benar kayak semuanya serba Jepang. Bahkan mereka kayak mulai melupakan budaya mereka sendiri, lebih tertarik ke Jepang-Jepangan. Tapi kalau otaku sendiri itu lebih ke tertarik di kayak animenya doang gitu. Jadi mereka penikmat aja, nggak sampai yang terobsesi banget gitu. Ngomongin tentang anime, kakak ini tahu anime dari mana ya? Belum, kalau boleh tahu gitu. Aku nonton anime dulu itu dari kakak aku. Jadi kakak aku dulu itu yang tahu tentang Jepang-Jepangan. Terus akhirnya aku ikutan nonton. Terus lama-lama muncul di TV. Makin ngikutin lagi. Gitu. Ada itu enggak anime terfavorit gitu? Untuk saat ini yang terfavorit masih Naruto sama One Piece sih. Ada karakter yang disuka nggak? Aduh, banyak banget lagi. Kalau boleh tahu nih, boleh di-spill gitu, satu atau dua gitu aja. Mungkin kalau dari Naruto suka banget sama Kakashi, Kakashi. Kalau dari One Piece suka banget sama podcast DS. Kakaknya pernah ikut event nggak? Event di Jepangan gitu?
Pernah sih Kak, tapi udah dulu banget, bener-bener udah lama banget, kayak mungkin TK TK SD gitu loh, karena SMP itu udah fokus kan sama sekolah, karena pendidikannya udah lebih tinggi gitu, jadi udah nggak kesana-kesana lagi. Eh, eh, kakaknya kalau melihat event di Jepang zaman dulu sama sekarang, apakah ada kayak perbedaan gitu? Mungkin kalau yang dulu itu bener-bener orang-orang yang suka banget sama Jepangan Kak, jadi yang dulu itu orang-orangnya tuh bener-bener tahu tentang anime, tentang budaya Jepang, bener-bener ngulik gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh kayak banyak yang kena FOMO gitu loh. Mereka kayak cuman, ini aku juga ikut, kayak gitu. Kalau ditanyain banyak karakter, juga banyak yang nggak tahu gitu. Oh, kayak gitu kan sekarang. Iya. Lalu kakaknya tahu nggak kayak alasan kenapa wibu dijuluki bau-bauan gitu dalam tanda kutip kayak gitu? Aduh, kalau itu sebenarnya aku kayak tahu-tahu nggak tahu gitu ya. Karena banyak yang bilang itu wibu tuh kebanyakan di ruangan. Jadi mereka wibu itu banyak yang bilang jarang mandi. Lebih pokoknya maunya nonton aja di kamar, gak mau keluar-keluar gitu. Makanya sampai bau gitu mungkin ya. Cuman menurutku kayaknya enggak juga gitu. Oh, kalau gitu ada case-case tertentu gitu ya yang bisa dibilang kayak sampai wibu bau-bauan gitu. Iya, karena nggak pernah keluar rumah kayaknya kak. Eh, untuk kakaknya nih yang sampai menjadi otaku gitu, apa pernah mengalami hal yang tidak mengenakan gitu? Apa ya? Kalau hal yang nggak mengenakan itu, misal kita lagi cosplay ya kak ya. Tentu kita kayak dipaksa benar-benar meranin suaranya dari karakter tersebut gitu. Jadi benar-benar kayak disuruh seharian ngomong kayak gitu kan capek ya. Jadi itu kurang menyenangkan sih. Jadi kayak waktu cosplay gitu kita harus all out gitu. Kalau menurut yang suka apa kayak di Jepang gitu. Iya, mereka tuh harus perfect gitu. Sedangkan manusia kan banyak kurangnya ya kak ya. Iya. Ketika eh, mengalami hal yang tidak menyenangkan kayak gitu, kakaknya ada apa enggak apa satu hal yang bisa kakak lakukan biar enggak mengalami hal itu? Kalau aku karena waktu itu aku masih kecil ya kak ya. Jadi aku langsung ngumpul ke kakak-kakak aku gitu biar nggak digangguin sama orang-orang. Eh, kakaknya ada merasa kayak perubahan nggak setelah kayak yang kakak alami ketika sebelum menyukai kayak anime dan setelahnya gitu? Perubahan apa ya? Mungkin kalau perubahan yang spesifik enggak, karena emang benar-benar nonton anime tuh dari TK, mungkin bahkan sebelum TK. Jadi kayak udah sehari-hari aja gitu. Jadi kayaknya enggak ada perubahan sih. Kan aku pernah lihat beberapa anime gitu kan, ada kayak kata-kata motivasi dari karakter tertentu. Apa kakaknya pernah termotivasi nggak dari kata-katanya gitu? Pernah, pernah. Seperti apa kalau boleh tahu gitu kata-katanya? Perkataannya itu lebih apa ya? Sebenarnya biasa aja, cuman kalau lagi di situasi yang kayak gitu tuh baru kerasa. Kata-katanya tuh simple banget kak, cuman benar-benar lupain yang udah terjadi, lanjutin yang akan terjadi gitu. Jadi lupain aja semuanya yang masa lalu, yang udah sedih-sedih. Ya udah kita lanjutin aja kegiatan kita yang sekarang gitu. Usahain yang terbaik,
lupain yang dulu gitu. Oh iya iya. Jadi selain apa ya, plus menurutku kayak ada plus minusnya gitu ya kalau lihat dari kayak lihat anime gitu. Eh, Plusnya kayak kita dapat kata-kata motivasi ketika kita mungkin rasa down gitu kan. Ya, Untuk minusnya mungkin dikatain ibu itu sebenarnya apa itu ejekan atau enggak sih sebenarnya? dikatain wibu apa enggak ya? Kalau aku yang dikatain, aku nggak ngerasa itu ejekan sih. Karena emang dulu aku pernah jadi wibu banget gitu. Tapi kalau orang lain mungkin yang emang cuman nontonnya satu anime doang gitu, mungkin itu bakal ngerasa ejekan banget. Karena kan wibu tuh kayak disangkut pautin sama hal-hal yang buruk banget gitu loh kak. Jadi kayak yang orang-orang yang nerd, yang benar-benar kacamataan, pakai jaket, pakai masker, tuh kayak itu wibu, wibu, wibu. Enggak juga gitu. Maksud aku tuh kayak gak semua orang yang kayak gitu tuh wibu gitu. Bahkan aku pernah ketemu orang kayak gitu tuh, mereka K-pop bukan wibu gitu. Jadi kayak jangan asal nuduh aja gitu. Apa ya? Mungkin ibu yang jadi stigma di masyarakat kita kayak orang yang nerd banget gitu mungkin ya. Iya, Makanya kayak orang mereka dikatain ibu gak suka gitu. iya, orang-orang yang nggak mau bersosialisasi sama orang lain gitu. Oke kak, makasih kak karena pertanyaannya sudah habis. Mungkin kakaknya boleh ingin menyampaikan pesan atau motivasi gitu. Kalau motivasi kayaknya nggak ada. Kalau pesan mungkin eh, jangan ngeklaim orang yang kalian lihat biasa aja langsung ngomong kayak itu wibu karena nggak semua orang bisa menerima omongan itu gitu. Ada yang mungkin langsung stres or something kan kita nggak tahu ya. Jadi jangan langsung ngeklaim orang itu wibu cuman dari covernya doang gitu. Oke, makasih kak. Sebelumnya untuk yang terakhir barangkali kakaknya mau share IG atau TikToknya buat nambah follower gitu. Instagramnya bisgadis titik gadis gitu. Terima kasih kak. Terima Terima kasih kasih kak. Kak.